Perbedaan itu rahmatan lil alamin. Sebenarnya enggak salah sebenarnya. Terkadang jargon itu digunakan untuk menutupi tabir-tabir kelemahan, kekurangan, dan ketidakjujuran. Maka akan muncul sebuah peradaban yang saat ini itu adalah situasi tidak pasti, terombang-ambing oleh dinamisasi kehidupan, berstandar ganda atau ambigu, permasalahan menjadi sangat kompleks. Ini sudah sering saya singgung. Maka akan sangat menjadi jelas terang dan gamblang bahwa ada ungkapan begini, al-awaludin ma'rifat. Awal kehidupan beragama itu adalah mengenal. Kalau kalimat kehidupan diganti awal manten mengenal, awal dadi pembengkel mengenal, awal dadi dokter mengenal, awal dadi petani mengenal. Semakin baik petani, berarti juga objeknya semakin baik dikenali, kan gitu. Semuanya berangkat dari mengenal, itu baru awal kehidupan. Artinya kalau dibalik, awal kehidupan mengenal. Kalau nggak mengenal, berarti nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan, berarti budaya. Maka kita melestarikan budaya, gitu loh. Paham maksud saya? Kowe duwe budaya ngerokok, tak lestarek nih, tak pajang, kan gitu. Eski Wahyu, terus Bisri, dibudayakan kan gitu. Itu dibudayak nih. Jadi bahwa di sana-sana kita budayakan, nah, kita budaya menerima perbedaannya mereka, kan gitu. Muka-muka gak dong gue. Orang sering mengatakan bahwa taklid a'ma, taklid buta, ikut-ikutan, tidak tahu arah. Gitu. Dikatakan tidak ada sumber yang jelas. Sekarang sumber yang jelas apa sih? Orang mengatakan Al-Quran. Al-Quran itu sumber yang jelas, iya. Tapi dia sing nafsiri kowe yang jadi gak jelas. Wong kowe ya duduk wong gak jelas kok. Piye sih? Quran iki jelas. Ning sing mergo nafsir awakmu menjadi gak jelas. Mergo kowe iki wong sing ora jelas gitu. Loh, aku kan iso maca, aku iso bahasa Arab, aku iso. Iya, tapi kan kowe tetep gak jelas. Wong kowe gak duwe SK saka presiden kok. Kan gitu toh. Nah, jadi gak jelas gitu loh. Sing dadi menteri ku Mas Nadiem, walaupun banyak profesor sing dhuwure akeh banget kan gitu. Tapi kowe tetap harus percaya Mas Nadiem daripada profesor. Mergo sing duwe SK profesor Mas Nadiem kan gitu. Ya semua ditolak. Oh, S3 kok udah di itu menteri kan. Wong akeh profesor, akeh praktisi kan. Sebagai contoh kan gitu. Sing jelas apa? Mas Nadiem. Jadi taklid itu adalah ikut-ikutan tanpa sumber kebenaran dari Tuhan. Ini kebenarannya. Bukan dari sumber yang tidak jelas gitu loh. Ya sebenarnya sumber yang tidak jelas itu yang menungsane kan, yang golek sing jelas begitu loh ya. Tapi orang kan salah paham loh Bapak jamaah rahimakumullah ya. Al-Quran yang kita kenal sekarang ini itu apakah benar itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, dzalikal Quran itu apakah itu? Gak apa-apa ya, saya ajak berpikir rada jumlah. Nah, mungkin kalian gak biasa jumlah sih. Kira-kira yang dimaksud di dalam
Al-Quran, Qur'atul Quran, bacalah Al-Quran. Itu apakah kira-kira Al-Quran yang sekarang itu? Ayo, coba memori ini dikumpulkan. Dulu saat kamu kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 MI, kelas 4 MI, kelas 5 MI, saat MTS atau SMP, itu disebut apa? Mushaf Usmani. Dikumpulkannya tulisan-tulisan yang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan, dibukukan jadi satu, kemudian disusun sedemikian rupa, muga-muga cocok karo kersane Kanjeng Nabi, kemudian dijilid, kemudian disebut Mushaf Usmani kan gitu. Kemudian wis saiki ngarani Quran kan gitu. Ya Muhammad perawe. Tapi ngomong kan sejarah tuh kok liya wektu wae takin nek kelingan. Ya, muga-muga gak kelingan. Mergo ngungkap iki gejolaknya akan cukup enggak nyaman. Jadi taklid itu adalah ikut-ikutan tanpa pemegang sumber kebenaran. Tidak mengenal yang memerintah, tapi merasa diperintah. Itu menjadi taklid. Kowe iki gak dikongkon, kok melu budal. Iki jenenge kowe melu apa sing nglakoni perintah? Kowe arep ndi? Aku arep diasa. Lah nyapa? Agemu didhawuhi budal arep nggawe wakil. Aku melu. Kowe sing melu apa sing nglakoni perintah? Lah ya sing melu to. Kabeh-kabeh ngaku sing diperintah kan gitu. Perintah itu enek sing ketemu sing perintah, enek sing menjalankan perintah, jenenge muqatab. Kemudian taklid itu tidak di dalam ikatan aku bersaksi, namun merasa bersaksi, perasaane bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadullah, rumangsane wis syahadat. Wong-wonge gendeng loh. Karo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rumangsane wis iman ngono ki. Ya Allah. Awakmu lho. Kadang disahadati mlebu Islam pemenang terus syahadatnya. Ayo ikuti saya istighfar astagfirullahaladzim. Kalau ngerti ini di hati nih jangkrik wong iki tidak dalam ikatan mengenal kecuali dari katanya atau dari bacaan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal yang hak atau utusan, tidak mengenal jati diri fitrah, maka ini disebut taklid kan gitu ya. Sehingga agama taklid, agama ikut-ikutan tanpa sumber kebenaran dari yang hak dan menang sah, karena tidak ini sebenarnya intinya di sini tidak mengenal mubasyiron, tidak mengenal musyahidan, tidak mengenal munadiron, ini pasti taklid kan gitu. Makanya di surat Fat mulai 8, 9, 10, 11 itu terungkap sedemikian rinci bagaimana supaya di dalam mubasyiron, musyahidan, munadiron, sehingga kamu disebut orang yang diampuni, yang berada di dalam fadl dan rahmat Allah kan gitu. Tapi karena kita sudah sering kita bahas dan kita bukan bahas itu ya, saya mencoba konsekuen. Maka agama budaya yang didasarkan hanya taklid, ikut-ikutan sangat keras terungkap di dalam surat Yusuf 40 dan Al-Maidah 104. Terungkap bahwa kehidupan berdunia atau menghamba di semua aktivitasnya hanya pada nama-nama, simbol dan formalitas, itulah yang disebut budaya. Kemudian kehidupan beragama hanya didasarkan pada sikap dan watak. Maksud saya kehidupan beragama itu didasarkan pada watak kultus.
masa lalu, nenek moyangnya, kakeknya, baik, fanatik pada kebiasaan lingkungan, kebiasaan kelompok, geden-geden kelompok, padahal di Quran kalimatnya berbalik 180 derajat. Walau fa'adullah wahromatuhu, wong sing dik njrono fadul lan rahmat pengiran kuwi sithik banget. Aksar sebagian manusia sing akeh itu aksara sebanyakan manusia ikut setan, sing ikut terkait dengan mukhlis yang di dalam takwa ilqolilan sithik banget kan gitu ayatnya. Tanpa sultan penjelasan sultan lo yang kau mbok kira sultan ke Ustadz Sultan, mereka terus goleki sultan. Mereka nek tanpa sultan itu berarti budaya. Supaya tidak budaya harus karo sultan kan gitu. Mereka terus golek Ustadz Sultan. Mereka sultan kok okeh men dirubung kan gini. Sultan itu maknanya penjelasan dari yang sejelas-jelasnya berasal dari yang sah wenang. Dari dia taunya si A itu dari yang wenang gitu ya, dari sang wenang, dari wenang, dari yang wenang. Sultan, hujahnya zikir, hujahnya syahadat, bersaksi benar bersaksi. Saja hujahnya nadhiron. Ya itu makanya tengah 10. Makanya begini, ini kan kaitannya dengan berbedanya dengan agama. Jadi agama itu yang ditaati jelas, yang ditaati dikenali, itu perbedaannya. Yang ditaati jelas, yang ditaati dikenali, sistem ketaatannya juga jelas, memberdayakan diri cara berpikirnya gitu ya, itu akan jelas. Kemudian hai orang-orang yang beriman, berimannya jelas, yu'minuna bil ghaib, yu'minunya belas. Ghaib itu karena diprasangkai ghaib itu sing gak ketok mripat selesai gitu loh. Padahal ada isim al, isim takrif, al ora ketok nggak kelihatan tapi bisa dikenali jika bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr, boleh ono hingga ketemu ahli zikir yang dapat menunjukkan kamu zikir, supaya kamu ditunjukkan tentang yu'minuna bil ghaib kan gitu. Kan jelas banget ayatnya. Maka kehidupan akan tertata gitu. Kalau enggak ya kita akan terus kena konspirasi. Orang sing duwe ilmune aja larut konspirasi ya. Ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu yang benang merahnya kepada begini ya. Ini kalau orang, tapi bukan berarti kita skeptis dengan pemerintah, enggak, maksud saya bukan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kalimatnya begini, atiullah wa atiur rasul. Enggak ada atiu uli amri minkum. Gitu ya. Ya atiullah wa atiur rasul. Bukan wa atiu uli amri minkum. Ini dikatakan begini, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan oleh amri minkum, musyawarah, saling komunikasi, saling support, saling dukung. Ini di dalam Al-Quran derajatnya disamakan, semuanya menuju supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi tidak menggunakan kalimat bahwa taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan pemerintah sekarang taat ono, enggak begitu. Tapi pemerintahan ini sama, dalam posisi sama sebagai hamba Allah, kemudian bersama-sama membangun, memakmurkan buminya Allah,
melakukan budidaya pemberdayaan dalam fungsi dan tugasnya masing-masing. Tugasnya mereka mengadministrasi, ya administrator. Tugas mereka adalah legalitas, ya mereka menjadi legalisator, kan begitu. Orang kok jaluk ditaati, kowe kudu taat, aku ki sebagai bupati. Ayatnya mergo taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada uli amri minkum. Itu bupati modern jenenge gitu loh. Kan gitu. Tapi bupati Nganjuk tahu tak ana iki yo Awas loh, bupati itu orang mlebu ketaatan lo ya kan gitu. Bebarengan mendukung program ayo. Tanggung jawab kita sama. Dia yang sering disalahpahami. Terus tinggal senjata, taatlah kamu kepada pemerintah. Nah, kan gitu. Kalau hanya budaya, tapi agama, intinya keberadaan Rasul, ajarannya adalah tauhid. Intinya agama itu keberadaan Rasul atau Khalifah membawa tauhid. Ini nenek masalah fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah war rasulih. Itu jelas gitu loh. Nek kowe kena masalah, kalau kena masalah di antara kamu, hal-hal yang dapat kamu bahas, maka komunikasilah, musyawarahlah, dan jika ternyata buntu, kembalikan masalah kamu itu kepada faruduhu, kepada Allah. Kepada Allah, ya Allah. Ojo kemudian dalam kurung Quran. Quran ki dudu Allah, ngawur ya kowe iki. Quran kuwi mushaf Utsmani itu dikumpulke karo Sayyidina Utsman, kembalikan kepada Allah. Kok kemudian mbok tafsiri Quran sing saiki, itu jenenge kowe ngawur sak kayange. Ngaten lho nggih. Terus kembalikan kepada Rasul dalam kurung hadis, iki yo ngawur sak kayange. Hadis ki dikumpulke 300 tahun sakbare Nabi wafat. Kuwi sing nganggo tukaran, sing nganggo lok-lokan, sadu-saduan, paten pinaten. Kembalikan kepada hadis, hadis gundulmu kuwi. Rasul ya Rasul. Ngaten lho nggih, pangapunten. Itu muga-muga lara ati. Muga-muga aja lara ati, muga-muga pangapunten. Itu kewanen jenenge. Quran disembranak nih, terus dalam kurung hadis. Wong bar Nabi kondur itu enggak enek sing wani nulis, mergo Nabi enggak enek wasiat untuk menulis pengendikane. Terus Qur'ane dalam kurungnya kembalikan kepada Rasul dalam kurung hadis. Beda maca Quran dalam kurung kan hadis toh. Rasul dalam kurungnya Al-Quran. Al-Quran kok padha karo Allah piye toh? Quran ki buku Allah ki pengirane sing disembah awake dhewe. Terus dalam kurung Al-Quran berarti nyembah Quran. Wes. Piye sih sampean? Sampean wis tak gelem tok maneh mewakili mereka sak donya. Jeloro ati ya mewakili sak donya lho.